redoks ya. Redoks itu terdiri dari dua kata, reduksi dan oksidasi. Kenapa redoks? Ya karena segala sesuatu reaksi kimia adalah redoks ya, biasanya pasti redoks gitu. Jadi kita wajib belajar tentang redoks. Oke, jadi yang namanya redoks ya, itu adalah terdiri dari dua kata, yang pertama adalah reduksi, yang kedua adalah oksidasi. Nah, jadi contohnya redoks apa terjadi di tubuh kita? Yaitu misalnya darah ya, darah kita ya. Darah kita ya, itu membutuhkan yang namanya bukan darah kita, yang membutuhkan adalah tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan yang namanya oksigen gitu. Nah, oksigen di dalam darah itu diikat oleh besi, ya diikat oleh zat besi yang ada di dalam darah kita. Dan ya karena darah mengalir ke seluruh tubuh, maka oksigen itu dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi dari oksigen nanti kemudian menjadi karbon dioksida. Nah, salah satu proses kimia ya untuk darah itu adalah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ya melalui darah adalah operasi dari redoks ini gitu. Jadi ya salah satunya adalah di tubuh kita itu tadi gitu ya. Jadi redoks itu dua ya, yang pertama adalah oksidasi dan yang kedua adalah reduksi. Jadi yang dinamakan oksidasi itu apa ya? Eee, perlu rekan-rekan ingat bahwa oksidasi di sini itu bukan berarti berhubungan dengan oksigen ya, tetapi maksudnya oksidasi adalah eee, apa namanya, sebuah zat ya, sebuah zat yang kehilangan oksigen. Nah, itu disebutnya oksidasi gitu. Sorry, bukan oksigen, maaf, elektron. Jadi elektron ya, sebuah zat yang kehilangan elektronnya itu kita bilang teroksidasi gitu. Nah, begitu juga dengan eee, tadi gitu. Sebuah zat yang mendapatkan oksigen ya, itu disebutnya adalah reduksi, operasi reduksi gitu. Jadi eee, sorry, elektron, maaf, bukan oksigen, saya juga kebalik-balik. Jadi oksigen, oksi sorry, bukan oksigen, elektron. Jadi ketika dia mendapatkan elektron disebutnya reduksi, ketika dia kehilangan elektron disebutnya adalah oksidasi. Jadi bukan oksigen ya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya masih sama besi. Besi itu ya biasanya itu selalu, kalau kita bilang, selalu bergabung dengan oksigen ya, mudah bergabung dengan oksigen. Makanya tadi zat besi itu dia memang mengangkut bukan mengangkut, dia itu lebih banyak bergabung dengan oksigen itu. Nah, sehingga, besi itu disebutnya adalah yang, eee, apa namanya, bertemu dengan oksigen itu adalah feridioksida, ya. Feridioksida. Jadi, feridioksida ini maksudnya adalah besinya itu teroksidasi oleh oksigen, gitu. Kenapa? Karena, eee, istilahnya apa namanya, besinya itu ya, karat karat, ya. Jadi contohnya adalah karat. Karat itu adalah dia besi ya, besi yang teroksidasi. Jadi warna warna coklatnya itu adalah besi juga, tapi dia teroksidasi gitu. Nah, permasalahannya ya, permasalahannya adalah ketika suatu besi itu teroksidasi ya, dia akan, kehilangan kalau kita bilang, strukturnya, jadi gompal gitu ya, jadi gompal. Nah, ini cukup berbahaya kalau misalnya dibiarkan terus-menerus gitu. Sehingga besi-besi yang biasanya, untuk kalau kita bilang, eee,
untuk konstruksi ya, biasanya itu ada pelindungnya, misalnya seperti di galvanis gitu. Nah, itu tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi atau untuk meminimalisir yang namanya terjadinya, oksidasi oleh oksigen gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, contoh mudahnya adalah besi tadi gitu. Nah, contohnya ya, jadi, magnesium juga contohnya ya, magnesium. Jadi magnesium itu ya, magnesium Mg ya, Mg adalah magnesium. Jadi magnesium itu kalau kita bilang juga sama gitu, magnesium kan, itu mirip kayak besi ya, jadi dia itu, kalau kita bilang adalah, eee, salah satu logam juga gitu magnesium itu. Nah, jadi, eee, magnesium ya, awalnya adalah Mg ya, magnesium awalnya adalah Mg. Nah kemudian ya, eee, ketika ketemu dengan apa namanya, oksigen ya, magnesium itu berbentuknya adalah solid ya, solid maksudnya solid ini adalah berbentuk padat ya. Nah, kemudian ya, dia bertemu dengan oksigen, di mana oksigen ini berbentuk gas gitu. Nah, kemudian ya, dia menjadi 2 MgO, di mana, eee, magnesium itu teroksidasi, tapi bentuknya masih tetap bentuknya solid gitu, masih tetap bentuk solid. Nah, eee, ke di magnesiumnya itu terjadi oksidasi gitu. Jadi dari Mg biasa ya, magnesium biasa, kemudian dia menjadi ada tambahan 2 buah, elektron gitu dari oksigen tadi gitu. Nah, dia mendapatkan 2 buah elektron, oleh karena itu dia menjadi teroksidasi. Nah, sedangkan ya, oh ya di sini ya, ini, S ini maksudnya inian ya, S ini maksudnya, solid ya gitu, kemudian G ini maksudnya gas ya. Nah, ini hasilnya adalah S lagi solid. Jadi magnesium ya, magnesium itu berbentuk solid ya atau padatan, bertemu dengan oksigen ya yang berbentuk gas. Nah, dia akan menjadi, magnesium oksigen. Maksudnya sebentar, oke. Nah, dia akan teroksidasi gitu, dia akan teroksidasi, yang mana gitu, yang pertama dari sisi magnesiumnya gitu. Magnesiumnya, dia akan mendapat 2 tambahan elektron dari oksigen, sehingga magnesiumnya kita bilang dia itu teroksidasi. Nah, sedangkan ya, apa namanya, elektron ya, oksigen ya, oksigen itu, dia akan apa, kita bilang reduksi, dia akan reduksi. Jadi magnesiumnya itu teroksidasi, oksigennya itu tereduksi gitu. Nah, sampai sini mungkin kira-kira ada pertanyaan mungkin? Bapak izin Kan? bertanya. Halo? Ya, halo silakan. Eee kalau berarti untuk, setiap zat itu apakah mempunyai, ciri khas masing-masing pada saat mengalami redoks gitu? Atau memang ciri-ciri apa, reaksi, redoks itu semua zat itu sama? Ini maksudnya adalah ciri-ciri fisik yang secara visual Ya, kita bisa lihat ya? iya betul, heeh. Iya. Eee, ini kan, apa ya, istilahnya itu agak sulit ya, kita agak sulit melihatnya ya kan. Mmm, tapi yang paling ya ini agak sulitnya karena, ini berada di level zat gitu ya, di level yang terkecil gitu. Jadi mata kita agak sulit melihatnya, tapi yang paling mudah itu
ya kita ngelihatnya di besi gitu. Besi itu awalnya misalnya, apa ya, berkilau misalnya ya, kemudian dia bertemu oksigen, lama-kelamaan dia menjadi coklat. Nah, itu berarti besinya sudah teroksidasi gitu, ya. Dia sudah bertemu dengan oksigen, kemudian oksigen itu memberikan elektronnya, ya, sama kayak magnesium ini, nah dia menjadi coklat ini tadi gitu. Nah, coklat ini sebenarnya dia juga besi, masih besi gitu, tapi bedanya adalah, disebutnya adalah feridioksida. Jadi, besi yang teroksidasi oleh, oksigen tadi gitu. Jadi, yang paling mudah itu ya karat tadi gitu, yang kita sebut karat itu sebenarnya besi yang teroksidasi gitu. Cuman, untuk yang lain mungkin apa ya, eee, darah ya, darah itu agak berbeda antara darah segar dengan darah yang, apa ya kalau kita bilang, darah yang, yang tidak ada oksigennya gitu. Jadi darah yang setahu saya ada perbedaan warna antara darah gitu. Darah yang dia lebih lebih muda, kalau tidak salah warnanya lebih muda. Jadi darah itu ada zat besinya di dalam ada zat besinya, dia yang mengikat oksigen. Nah, ketika dia mengikat oksigen, maka warnanya itu menjadi, lebih cerah, setahu saya lebih cerah gitu. Nah, ketika dia tidak tidak ada oksigennya, ya, maka dia akan lebih 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 gelap gitu. Setahu saya itu. Saya belum, apa ya, selain itu saya belum ini lagi, belum belum tahu lagi yang secara visual tuh apa yang mudah terlihat gitu ya. Mungkin juga apa ya, mungkin reaksi reaksi asam ya, reaksi asam kuat gitu ya, yang bisa melelehkan besi atau baja gitu. Nah itu juga salah satu bentuk redoks juga, operasi redoks juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab gitu. Mmm, Iya, Pak. menjawab? Eee, ya, akhirnya, redoks ini terjadi, ketika bisa dipengaruhi dari adanya zat lain gitu ya di sekitar gitu dan mungkin juga, apa ya namanya, tempat dianya berada juga itu pengaruh gitu ya, Pak, ya, dari reaksi redoks itu? Betul betul, dari tempatnya pengaruh. Misalnya contohnya, apa namanya, ya kalau di tempat lembab ya di situ kan banyak banyak apa ya, banyak uap air ya. Nah, uap air di dalamnya ada oksigen gitu, uap ya karena air itu unsur yang sorry, molekul yang terbentuk dari oksigen dan hidrogen gitu ya. Jadi ketika besi berada di lingkungan yang lembab, maka dia harusnya lebih cepat mengalami karat dibandingkan besi yang berada di tempat, kering gitu. Mungkin seperti itu mungkin, Mbak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain? Ya silakan Mas Setia ya. Silakan Mas Setia. Iya Pak, kedengaran suara saya Pak. Ya terdengar Mas. Untuk oksidasi karbon ya, kan kalau Oke. menjadi kan dia jadi CO2 Pak ya. Oksidasi karbon. Ya, Oke. jadi karbon dioksida kan dia. Oke, heeh. Ada beberapa industri yang pakai karbon dioksida untuk di bidang proses pengelasan. Itu kalau Oke. skalanya pembuatannya skalanya besar gimana Pak caranya ya? Maksudnya yang dipakai apanya nih, Mas? CO2-nya, karbon dioksidanya, gasnya Gas jadinya. gas karbon dioksidanya ya? Ya, Eee, saya pribadi, belum tahu Mas untuk yang proses CO itu untuk pengelasan ya? CO2 ya untuk pengelasan ya? Kalau kalau setahu saya yang karena CO2 itu gasnya tidak bisa tidak tidak mudah terbakar gitu ya. Setahu saya kalau mau menggunakan
menggunakan gas yang mudah terbakar, itu kita memurnikan Mas dari CO2 menjadi O2 gitu. O2 murni itu mudah terbakar gitu. O2 murni mungkin saya belum tahu persis ya, ininya bagaimana, penggunaan pengelasannya itu seperti apa. Cuman dalam, yang setahu saya ya, untuk, kalau Masnya butuh misalnya Eee, zat yang bisa membakar, itu bisa menggunakan O2 tadi gitu. O2 kalau 100% murni, itu bisa misalnya kita di ruangan kita nih kita kasih O2 murni 100%, maka percikan api sedikit saja Mas, itu bisa bisa meledak Mas, gitu. Bisa Iya, betul. meledak karena O2 itu adalah gas yang membakar gitu. Nah, sekarang di atmosfer kita O2 itu, oksigen itu berada di rentang sekitar saya kurang persisnya kurang kurang saya lupa ya, sekitar 20-30% Mas. Jadi kita di atmosfer kita itu banyakan nitrogen. Itulah sebabnya ketika kita menghirup, udara, atau kita menyalakan korek api misalnya ya, itu tidak meledak gitu. Karena oksigennya rendah, cuman hanya di 20% di atmosfer. Nah, bedanya dengan misalnya Mas punya suatu ruangan, Mas isi O2-nya ya, misalnya jadi 100% O2-nya, nggak ada nitrogen di dalamnya, nggak ada gas-gas lain, Mas nyalakan percikan api itu pasti terbakar atau meledak gitu. Jadi mungkin mungkin ini sepemahaman saya saja, jadi kemungkinan besar, itu menggunakan gas, CO2 di mana C-nya dibuang, yang diambil hanya O2-nya saja gitu. Mungkin seperti itu Mas, Mas Setia, gitu. Cuman saya harus, cari tahu dulu juga nih, gitu. Cuman mungkin untuk sementara jawaban saya seperti itu. Gitu Mas Setia. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Ya silakan, Mas Wawan tadi ya? Pak, izin bertanya Pak, Ya silakan Mas. untuk ada nggak Pak zat yang mengalami gagal redox? Zat yang mengalami gagal redox, ada Mas. Setahu saya emas, itu tidak mengalami operasi redox. Dia, zatnya paling apa ya, kalau kita bilang, zatnya dia stabil ya, tahan terhadap karat ya, eee, ya itu yang setahu saya zat zat atau unsur ya, unsur yang paling stabil itu ya emas itu, setahu saya. Gitu, Mas Wawan. Oke, Ada lagi mungkin? cukup Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Silakan yang mau bertanya di interrupt saja ya. Oke, tadi sampai di oke. Nah, eee, kita apa istilahnya, eee, mencoba menentukan bilangan oksidasi ya. Yang pertama ya, bilangan oksidasi setiap unsur adalah nol ya, tanpa memperhatikan kompleks molekul yang terjadi. Jadi ya, contohnya di sini Cr2O3 ya. Di sini ya, kita anggap ini adalah, semuanya nol, semuanya nol, maksudnya itu tidak ada transfer, tidak ada apa ya sebutannya, tidak ada transfer elektron ya. Kemudian juga di sini sama, ini, apa namanya, Al itu adalah aluminium ya, aluminium, Cr itu adalah kromium ya. Nah, eee, ini kromium bentuknya aqua ya, aqua itu maksudnya adalah cairan ya, sedangkan, aluminium ya, 2Al ini adalah, bentuknya, apa sebutannya ya, bentuknya itu solid ya, solid. Jadi bentuknya itu bentuk padatan gitu ya. Nah, eee, nah ini kita anggap semuanya nol.
semuanya 0. Maksudnya 0 tuh, tidak ada, ya tidak ada inian, tidak ada apa sebutannya, tidak ada operasi redoks dulu gitu. Walaupun, di sini udah ada redoksnya gitu ya, sudah teroksidasi dan tereduksi gitu. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Misalnya kita cuma punya kromium oksida ini. Kemudian kita bertemu dengan yang namanya Al ya, aluminium. Aluminium aluminium biasa dia masih berbentuk padatan gitu. Kemudian kita bilang adalah sebentar. Kemudian jumlah semua bilangan oksidasi ya adalah 0. Jumlah semua bilangan oksidasi dari semua atom adalah 0. Ya. Maksudnya jumlah semuanya, misalnya ini kan ada O3 nih, O3 ya kan. O3 ini kita bisa pindahkan ke sini ya, itu adalah 0. Jadi sebelah kiri kalau kita pindahkan ke sebelah kanan maka nilainya adalah 0. Ya. Jadi O3 ini nanti yang O3 ini akan bergabung dengan aluminium, maka nanti jumlahnya adalah 0. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa gitu. Jadi semuanya itu balik lagi ke awal. Misalnya di situ ada 3 elektron, maka dia akan kembali menjadi 3 elektron gitu. Nah, kemudian oksidasi. Nah, di sini kita punya yang namanya kromium oksida ya. Kromium oksida ini apa namanya, kalau dia bertemu dengan aluminium ya, maka aluminium itu akan kalau kita bilang mendapatkan 3 elektron ya. Aluminium ini akan mendapatkan 3 elektron. Sehingga aluminium ini menjadi aluminium oksida gitu. Atau alumina apa ya kalau nggak salah namanya. Atau aluminium oksida gitu. Nah, kromium oksida ini tadinya kan kromium oksida nih ya. Dia akan kehilangan ya. Jadi dia akan kehilangan ya, dia menjadi 0. Dia menjadi 0 ininya apa bilangan elektronnya karena bilangan elektron itu pindah ke aluminium ini gitu, aluminium oksida ini gitu. Jadi kromium yang tadinya awalnya kromium oksida, dia menjadi kromium biasa gitu. Sedangkan oksidanya pindah ke aluminium oksida ini gitu. Jadi apa namanya terjadi perpindahan elektron di mana jumlah elektron sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama gitu. Jadi tidak ada yang terbuang, tidak ada yang istilahnya apa namanya tersisa lah gitu. Ya, di sini 3, di sini O3 pindah ke aluminium sini. Dan aluminium yang sebelumnya tidak ada itu menjadi ada. Dan kromium yang tadinya punya menjadi tidak punya gitu. Nah, ini apa istilahnya salah satu menentukan bilangan oksidasi seperti itu. Jadi ya mudahlah untuk membuat menentukan bilangannya ya. Jadi jangan terkecoh ini udah rumit ya, ini udah rumit atau ininya menjadi rumit gitu ya. Ini sebenarnya kita lihat dari ininya saja, apa elektron yang ada di sini aja, misalnya di oksida ini ya. Dia hilang, pindah ke sini, yang ini awalnya tidak ada menjadi ada. Itu aja sih. Jadi nggak susah seharusnya gitu. Kira-kira jelas kira-kira? Oh iya, untuk bilangan oksidasi hidrogen adalah +1 ya. Sedangkan untuk oksidasi oksigen itu -2 gitu. Jangan lupa seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Enggak Pak, silakan lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke.
Nah, jadi selain di udara ya, itu kita juga punya reaksi redoks di dalam larutan. Nah, sebenarnya juga bukan cuman, redoks di dalam larutan di dalam larutan ya. Maksudnya larutan ini adalah cairan ya, tetapi juga bisa dalam bentuk misalnya benda yang semi padat gitu, misalnya seperti gel. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah baterai. Baterai itu ya, dulu kita berbentuk, cairan ya, berbentuk cairan. Nah, cuman permasalahannya, baterai yang berbentuk cairan itu seringkali ketika terjadi reaksi ya, dia akan menguap gitu. Ya terjadi misalnya reaksi charging dan discharging gitu ya, kalau kita bilang aki gitu ya, kita bilang aki basah gitu ya. Nah, dia akan sering menguap gitu, yang sehingga di dalamnya itu, hilang gitu, hilang ininya, apa namanya, cairan yang ada di dalam itu hilang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sekarang baterai-baterai sekarang adalah isinya itu bentuknya gel gitu, bentuknya gel. Nah, supaya, ya gel ini juga masih dalam, apa ya, masih juga bisa menguap gitu ya, karena dia masih ada cairnya ya, walaupun dia yang berbentuknya semi semi padat gitu. Oleh karena itu, baterai sekarang itu berbentuknya adalah, kalau kita bilang VRLA ya, jadi valve regulate lead acid gitu. Jadi, VRLA itu bentuknya kotak ya, jadi dia tertutup sehingga gas yang diakibatkan oleh, reaksi reaksi pada saat charging atau discharging itu dia tidak keluar gitu. Nah, itu dan permasalahannya juga ketika terjadi misalnya charging-nya itu kelamaan ya, atau kebanyakan gitu, atau terlalu panas, dia akan bisa menghasilkan gas. Jadi gasnya itu karena terlalu panas gitu. Karena di dalamnya ada cairan, yang berbentuk padatan tadi, dia akan, istilahnya ya menjadi gas gitu. Sehingga kadang-kadang tuh, baterai handphone kita itu bentuknya gembung gitu, bentuknya gembung. Nah, itu karena udara di dalam ya, udara di dalam itu gasnya itu nggak bisa keluar gitu. Nah, itu jadi, operasi redoks ini ya atau reaksi redoks ini itu nggak hanya cuma di udara, di dalam larutan atau di semi padat seperti gel juga bisa gitu. Jadi, dia di mana saja gitu, di mana saja dia bisa gitu. Tergantung kembali lagi dari unsur-unsurnya gitu. Nah, di sini contohnya adalah, AgNO3 ya. AgNO3 itu, kalau kita bilang, perak nitrat ya atau perak nitrat ya. Perak nitrat itu apa ya, saya agak susah juga ya, perak nitrat sih. Jadi dia, senyawa perak nitrat gitu. Nah, senyawa ini berbentuknya, aqua gitu, aqua itu cairan. Kemudian dia bertemu dengan NaCl gitu. NaCl ini kan, kalau kita bilang, garam ya, garam dapur lah NaCl ini ya. Nah, garam dapur ini, dia juga berbentuk cairan ya. Jadi dia bukan berbentuk padatan tapi berbentuknya cairan. Nah, yang terjadi nanti ya, dia, Ag ini akan menarik Cl gitu. Ag ini akan menarik Cl dan nitrat tadi ya, jadi perak itu akan menarik, klorin sehingga menjadi AgCl ya. Nah, kalau nitrat tadi ya, dia akan menarik, yang namanya, natrium tadi gitu, sehingga menjadi nano 3 gitu. Nah, ini AgCl menjadi berbentuk padatan ya, atau, solid ya, dia menjadi solid atau padatan, sedangkan NaNO3 itu dalam berbentuk
cairan, masih aqueous gitu. Nah, ini apa, ini salah satu operasi redoks di dalam larutan ya. Di tubuh kita sama juga, contohnya tadi ya, peridioksida ya. Jadi darah kita itu menarik oksigen gitu ya. Terjadi operasi redoks dengan oksigen, sehingga oksigen itu bisa terbawa sampai di sel-sel tubuh kita. Nah, itu salah satunya juga dalam aplikasi di dalam larutan tadi gitu. Karena apa namanya, di sel darah merah itu ya terdapat tadi zat zat besinya gitu. Nah, dia yang bisa membawa oksigen tadi gitu. Nah, kira-kira mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini tentang VLA tadi, Pak. Jadi saya pernah nemuin, Pak, VLA. Bagaimana? Maaf, Mas. Bagaimana? Bisa Iya, diulangi? ini tentang VLA tadi, Pak. Baterai Alat yang VLA, Pak. Maaf, Mas, bisa diulangi lagi, Mas? VRLA katanya, Pak. VRLA, maksudnya aki tadi? Iya, betul, Pak. Oh, Ini kan oke, saya pernah gimana? nemuin case VLA itu rilis, Pak. Maksudnya keluar gitu, Pak, kandungannya, Pak. Keluar kandungannya, oke. Iya, betul. Jadi pertanyaan saya itu faktornya apa aja ya, Pak, yang buat nge-trigger buat kandungan VLA ini sampai keluar gitu, Pak. Oh, oke. Padahal suhu di sekitar itu cukup dingin gitu, Pak. Suhu di sekitar cukup dingin? Iya, betul. Oke. Cukup dinginnya itu dingin banget atau sejuk saja, Mas? Dikatakan sejuk, Pak, di rentang 24 derajat Celcius, Pak. Di rentang 24 derajat Celcius ya? Iya. Oke, kemudian dia keluarnya itu dalam bentuk apa, Mas ya? Bentuk Gas cairan, atau Pak. cairan ya? Iya. Saya pribadi belum pernah ketemu ya, Mas, yang dalam bentuk cairan ya. Karena VRLA itu dia punya rangka sendiri setahu saya, sehingga dia kuat gitu untuk mencegah cairan itu keluar gitu, Mas. Atau mungkin, pernah dibongkar mungkin nggak, Mas, dari VRLA itu sendiri baterainya? Waktu itu nggak dibongkar sih, Pak, cuman diganti dengan baterai yang baru aja, Pak. Oh, gitu. Kan yang jadi pertanyaan sampai sekarang tuh kenapa sampai keluar gitu, Pak, cairan VLA. Cairannya kenapa sampai keluar ya? Iya gitu, Pak. Oke. Soalnya Kalau baterainya sendiri panas nggak, Mas? Dari 144 baterai itu cuma satu baterai yang keluar, Pak. Kalau dari baterainya sendiri panas nggak, Mas? Enggak, Pak, karena kan suhu sekitar sejuk, Pak. Oke, berarti dari sisi baterai tidak ada korsleting ya? Tidak ada, Pak. Oke. Saya belum bisa jawab tuh, Mas, untuk itu pertanyaannya, Mas ya. Saya pribadi belum tahu ya, belum pernah ketemu seperti itu. Yang biasanya saya ketemu VRLA itu biasanya apa ya? Kalau kita bilang gembung ya, gembung itu atau hamil gitu ya. Ya, Dan itu hamilnya karena suhu nah ya, itu, Pak. Panas. Nah ya itu karena suhu. Jadi apa ya istilahnya? Biasanya discharging sama discharging itu dia apa ya? Intensitasnya sering, Pak. Kenapa, Mark? Charging sama discharging itu sering gitu maksudnya, Pak. Bukan hanya sering, Mas, bukan hanya sering. Tapi dari sisi ininya juga, misalnya charging dia langsung discharging gitu. Jadi baru dia sebentar-sebentar seperti itu. Biasanya itu di perangkat BTS, Mas, ya, gitu. Ya, elektrik gitu ya. Dan biasanya ada baterai itu yang nggak tahan gitu. Biasanya ada seperti itu. Tapi untuk yang baterai keluar, cairan keluar ini nggak ada apa-apa, nah itu saya baru dapat ini, Mas, gitu. Gitu, Mas, mungkin yang bisa saya jawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini nanti tambahan-tambahan seperti ini ya, masalah zat-zat ini nanti silakan dibaca di modulnya ya. Nanti saya sertakan modulnya juga. Saya upload modulnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya gambar dari tadi AgNO3 ya. Ini maksudnya tadi perak nitrat ya, perak nitrat ini ya. Nah, tembaga ini ya, tembaga ini atau Cu ya, Cu dia akan istilahnya tuh kalau kita bilang ya ada reaksi redoks di sini gitu. Atau kita bilang teroksidasi, ya teroksidasi. Jadi O-nya jadi CO dia akan menarik NO3 ini gitu ya. Sehingga dia teroksidasi seperti itu gitu. Nah, ini gambarnya ya. Saya mohon maaf kalau gambarnya nggak jelas ini gitu ya. Oke, ini salah satu contoh dari larutan ya, larutan. Tadi contoh lain adalah di baterai ya. Jadi baterai kalau kita bilang baterai basah ya atau aki basah ya, itu adalah pada dasarnya adalah transfer dari satu, kalau kita bilang satu apa disebutnya ya, saya lupa, satu katoda ke bukan katoda, dari anoda ke katoda gitu, atau dari elektroda. Nah, jadi elektron itu dipaksa keluar ya, dipaksa keluar kalau kita punya dua elektroda yang berbeda ya, dua elektroda yang berbeda. Nah, kemudian contohnya misalnya asam sulfat, cairannya adalah asam sulfat ya. Maka elektron ya, itu elektron yang ada di aki, yang ada di asam sulfat tadi ya, itu akan mengalir keluar melewati elektroda satu ya. Kalau kita kasih jalur konduktif ya, misalnya kabel, jalur konduktifnya maksudnya kabel, kemudian kita sambungkan dengan lampu ya, misalnya lampu motor gitu ya. Nah, itu maka akan terjadi kita sebutnya pergerakan elektron ya melewati kabel tadi. Nah, itu yang kita sebut dengan nama arus listrik tadi gitu. Nah, pergerakan elektron ini pindah dari satu elektroda ke elektroda yang lain gitu. Misalnya contoh di sini kita punya satu tembaga misalnya. Kemudian satu kita punya lagi aluminium di sini. Maka kalau kita hubungkan dengan jalur konduktif di sini ya, maka kita akan punya arus listrik walaupun kecil. Ya, walaupun kecil. Tetapi akan terjadi arus listrik yang mengalir gitu. Walaupun kecil gitu. Nah, ini makanya sebutannya tuh kita bilang kita bisa melakukan energi harvester dengan tadi konsep redox tadi gitu. Contohnya misalnya tanah ini kita lembab, kemudian kita punya dua elektroda ya, ditancapkan ke tanah yang lembab tadi, maka dua-duanya ya, dua elektroda tersebut itu akan mengalami yang namanya reaksi redox tadi ya, dengan udara maupun dengan tanah yang lembab tadi ya. Nah, di mana nanti akan terjadi beda potensial gitu, beda potensial antara elektroda satu dengan elektroda yang lain. Padahal dua-duanya sama-sama ditancapkan ke dalam tanah gitu. Tetapi karena karena unsurnya berbeda, misalnya yang satu tembaga, yang satunya lagi aluminium misalnya ya, dia akan terjadi perbedaan reaksi redoksnya. Maksudnya perbedaan reaksi redoks adalah misalnya kecepatan reaksi redoksnya, kemudian berapa elektron yang akan didapatkan dari kelembapan itu yang bereaksi dengan misalnya udara lembab tadi gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi dari jumlah elektron yang akan bergerak.
Nah, kalau kita kasih jalur konduktif, maka itu bisa digunakan sebagai arus listrik walaupun kecil sekali. Hitungannya adalah 0, misalnya 0,3 volt, 0,7 volt, 0,5 volt gitu. Nah, itu dulu pernah dilakukan oleh mahasiswa saya ya untuk tugas akhir. Jadi mereka melakukan yang namanya energi harvester dari cara seperti itu gitu. Yang menggunakan konsep kimia redoks ini gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya jadi konsepnya adalah ketika kita memiliki dua buah unsur yang berbeda yang sama-sama bereaksi dengan misalnya udara sekitar, maka di situ sebenarnya kita punya yang namanya energi harvester gitu. Kenapa? Karena akan terjadi beda potensial antara elektroda satu dengan elektroda yang lain yang bisa kita gunakan misalnya untuk menyalakan lampu LED atau apa gitu. Walaupun nanti menyalakan lampu LED ini kita perlu ini juga ya, perlu menaikkan tegangannya lagi gitu. Tapi intinya kita bisa melakukan sesuatu yang bahkan yang hal sederhana kita bisa menghasilkan listrik gitu dari reaksi redoks ini gitu. Mungkin ada pertanyaan mungkin terkait masalah redoks ini dengan aplikasinya ya, contoh aplikasinya sebagai energi harvester. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, nah dalam beberapa hal kita butuh yang namanya larutan asam. Nah, maksudnya larutan asam itu seperti apa? Maksudnya tuh larutan asam itu bisa mempercepat reaksi dari sebuah apa ya, kita bilang dari sebuah produk lah ya. Misalnya tadi contohnya kalau semakin asam ya maka elektron itu akan semakin banyak yang misalnya bisa ditransfer gitu. Nah, jadi di sini hidrogen ini jadi penting juga gitu, penting juga. Nah, contohnya adalah H2O. Kalau misalnya H2O itu atau air ya. Kalau misalnya di pegunungan ya ini perbedaan seperti ini ya. Jadi misalnya kalau H2O di pegunungan itu rasanya segar gitu. Kalau di iklan Le Mineral itu ada manis-manisnya gitu. Rasanya segar kenapa? Karena H2O ini ya, H2O ini sudah mengambil kalau kita bilang adalah mineral-mineral ya. Ketika dia air itu berjalan, dia akan mengambil mineral-mineral dari batu. Nah, tapi kalau misalnya di air yang sudah lama diam ya, maka maka akan terjadi yang disebutnya airnya tuh terlalu asam gitu. Airnya terlalu asam. Kenapa? Karena H-nya itu nambah. Jadi hidrogennya itu nambah. Contohnya adalah hidrogen yang asam ya, yang asam kuat salah satunya adalah asam sulfat ya atau H2SO4 ya. Jadi H-nya 2 yaitu menarik sulfatnya. Nah, dia menjadi asam kalau kita bilang asam sulfat tadi gitu. Jadi dia kita bilang tuh mempengaruhi reaksi dari sebuah katoda tadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang ketika ada hidrogen ya, ada hidrogen, nah dia bisa mempengaruhi gitu, bisa mempengaruhi lebih cepat atau misalnya lebih lambat gitu. Kalau dia kurang H-nya, maka dia bisa lebih lambat. Kalau dia lebih banyak H-nya, berarti dia lebih banyak asam, dia lebih asam gitu. Jadi kalau H-nya lebih banyak, dia akan lebih asam di cairan itu gitu. Nah, kira-kira penjelasan saya jelas? Jadi ada asam, ada basa ya, ada asam, ada basa.
Asam yang kuat itu berarti H-nya itu banyak di situ gitu. Sehingga ketika misalnya asam itu ditetesin ke besi, besi itu bisa kalau kita bilang meleleh ya, sebenarnya bukan meleleh tetapi dia teroksidasi gitu. Teroksidasi sehingga besi itu ya kalau kita bilang terdissolve gitu ya, terdissolve. Maksudnya terdissolve itu adalah besi itu menjadi mudah terurai gitu, mudah terurai sehingga yang awalnya dia berbentuk apa ya, dia berbentuk padatan, dia menjadi bentuk cairan gitu. Untuk misalnya karena dia terdissolve ke dalam asam tadi, asam asam kuat tadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau basa biasanya reaksinya itu lebih lambat atau lebih lama gitu. Contohnya mungkin aluminium ya, aluminium itu lebih basah ya. Dia lebih basah makanya dia sering dipakai digunakan di aplikasi-aplikasi yang tahan terhadap lembab gitu aluminium. Cuman memang harga aluminium itu lebih mahal dibandingkan harga besi gitu. Begitu kurang lebihnya. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya, reaksi besi, kemudian reaksi seng dan reaksi magnesium ya. Kita bisa lihat di sini ya, dia besi itu lama gitu, masih lebih lama ya, kalau kita bilang terdissolve-nya dengan asam itu lebih lama, sedangkan seng itu lebih cepat dan yang lebih cepat lagi adalah magnesium ya, magnesium. Jadi besi, seng sama magnesium. Ini magnesium lebih cepat. Jadi ketika dia dicemplungin dia langsung terdissolve ke asam. Tetapi ketika dia terdissolve ke asam, asam ini berubah gitu. Sudah bukan asam lagi, dia bisa menjadi basa bahkan. Tergantung dari jumlah yang diperlukan zatnya untuk menjadikan dia dari asam ini ke basa. Kalau misalnya banyak ya, asam ini akan bisa menjadi basa. Kalau sedikit ya maka dia akan masih tetap jadi asam. Nah, ini salah satu contoh dari larutan basa ya. Nah, basa ini maksudnya basa ya itu adalah pH-nya di atas 7. pH-nya di atas 7. Jadi 6, 7 ya. 5 kadang masih dianggapnya masih di tengah-tengah. Jadi 5, 6, 7 itu dianggapnya masih di tengah-tengah. Jadi kalau jadi analoginya gini. Tanaman kalau dia basah, kalau tanahnya berada di kondisi basah, maka dia akan kurang bisa berkembang. Tanamannya meranggas tapi dia masih masih hidup tanamannya kalau basah. Tapi kalau tanahnya asam, tanamannya itu mati gitu. Tanahnya terlalu asam maka tanamannya mati. Nah, oleh karena itu misalnya pH sawah itu seharusnya itu berada di sekitar 5, 6 atau 7 gitu. Di tengah-tengah antara nggak asam juga nggak basah. Nah, tadi seperti dibilang ya, yang paling mudah adalah menggunakan air gitu kan. Yang paling mudah adalah menggunakan air. Nah, untuk mendapatkan basa kita bisa menghilangkan ion hidrogennya gitu. Kita bisa mengurangi ion hidrogennya. Contohnya ini PB ini adalah plumbun ya atau plumbun itu apa ya saya lupa. Plumbun itu adalah timbal ya. Plumbun itu adalah timbal. Nah, plumbun ini ya bereaksi dengan oksigen ya. Nah, kalau dalam di asam ya dia bereaksi dengan air ya. Plumbun ini atau timbal ini dia bereaksi dengan air ya. Maka plumbun akan menarik oksigen ya. Kemudian dia memiliki 2 buah atom hidrogen ya. Kemudian dia akan akan ada 2 elektron.
2 elektron. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini, ini yang paling mudah adalah menghilangkan apa ya sebutannya, hidrogen ini ya. Karena hidrogen inilah yang bikin dia asam. Gitu. Kalau kita hilangkan, maka dia akan menjadi basa. Jadi pelumbun timah bertemu dengan oksigen, dia akan menjadi basa. Tanpa adanya atom hidrogen ini. Nah, jadi dia akan memiliki 2 buah elektron yang lebih gitu. Kira-kira sampai sini mungkin kira-kira jelas untuk masalah basa atau asamnya? Jelas, Pak. Lanjut. Oke, nah, oke, jadi ada beberapa zat pengoksidasi dan pereduksi. Nah, contohnya zat pengoksidasi adalah klorin. Ya, klorin kalau dalam bentuk makanan ya itu natrium klorida. Jadi klorin bertemu dengan natrium, maka dia akan menjadi garam. Nah, tapi kalau dia menjadi gas ya, maka dia akan sifatnya adalah racun. Nah, klorin ini dulu pernah dipakai di Perang Dunia Pertama ya sama Jerman. Sama Jerman dia buat bikin gas klorin ya, buat apa waktu itu di perang ya, dia buat gas klorin untuk membunuh misalnya pasukan gitu, membunuh satu pasukan gitu. Pas kalau nggak salah Prancis waktu itu lawannya. Nah, dia menggunakan klorin ini. Klorin ini dijadikan gas gitu. Jadi kita memisahkan antara natrium dan klorinnya ini. Natriumnya dipisahkan jadi sisa klorin. Nah, klorin ini dijadikan gas. Nah, gas ini adalah sifatnya beracun. Makanya ada yang namanya apa namanya? Gas klorin itu, nah itu sifatnya beracun gitu. Dia di apa istilahnya dia membakar paru-paru gitu ya. Dia membakar paru-paru. Nah, ini sudah dilarang ya, sudah dilarang ya digunakan di senjata gitu karena dia itu masuknya ke dalam adalah senjata kimia, gas klorin ini. Gitu. Jadi tapi yang paling mudah gitu, paling mudah dan paling murah gitu. Karena klorin itu ya kita tinggal ekstrak dari laut gitu. Jadi klorin itu sudah banyak yang ada. Mudah didapatkan barangnya gitu. Nah, kenapa dia berbahaya bagi paru-paru? Karena dia mengoksidasi paru-paru kita. Sehingga karena ya kalau kita menghirup gas tadi ya, itu dia paru-paru kita akan teroksidasi yang nanti pada akhirnya paru-paru kita itu akan rusak. Sehingga klorin ini dia bersifatnya adalah racun. Begitu. Kira-kira mungkin ada pertanyaan untuk yang gas pengoksidasi dan pereduksi ini? Contohnya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini slide terakhir saya ya. Jadi ada 3 zat pengoksidasi yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama adalah ion permanganat atau MnO4, kemudian ion kromat ya. Ya, kromat ini maksudnya adalah kromium ya, kromium. Cuman ininya berbeda ya, apa namanya, belakangnya adalah berbeda. Ya, ini O-nya 42 ya, berarti ini besar gitu ya. Kemudian dikromat dari ini juga dari kromium juga gitu. Jadi ini adalah 3 zat pengoksidasi yang biasanya digunakan di laboratorium gitu. Nah, sama juga dia harus hati-hati ya karena sifat mengoksidasinya. Jadi kalau terhirup manusia ya nanti paru-parunya yang bermasalah gitu. Sehingga ya kita bilang untuk menghasilkan oksigen ini dia mudah gitu, dia akan mudah. Karena dia misalnya zat pengoksidasi yang sangat kuat gitu. Sehingga oksigen itu bisa keluar dan bisa ditangkap. Begitu mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan?
Sudah jelas semuanya untuk masalah redox? Oke, kalau memang sudah jelas, sebentar sebelum saya tutup ya, ini saya mau pengumuman dulu terkait, minggu depan ya kita melakukan, apa namanya, ujian ya, ujian tengah semester ya. Jadi ini kan ya, saya bacakan secara ininya ya, saya bacakan jadi, waktu ujian adalah 100 sampai 120 menit ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang paling penting adalah kalau bagi rekan-rekan yang, apa namanya, memiliki, masalah di jarak ya, dalam arti kata itu tidak bisa datang ke kampus, maka kita akan lakukan ujiannya secara hybrid ya, secara hybrid. Yang bisa datang ke kampus, maka tolong datang ke kampus, yang nggak bisa datang ke kampus, kita lakukan ujian secara hybrid, gitu. Nah, tapi yang hybrid ini tolong masing-masing dari rekan-rekan itu, menyediakan surat dari kantornya gitu yang bilang kalau tidak bisa hadir karena, berada misalnya di luar kota gitu, ya. Jadi sebagai, apa namanya, sebagai landasan bagi saya ya, supaya kita bisa tetap menjalankan UTS-nya secara hybrid ini gitu. Mungkin kira-kira ada pertanyaan? Bapak Sampai di sini? bertanya, Ya, silakan. berarti kita ujiannya itu offline ya, Pak? Ujiannya itu offline, betul. Nah, Tapi kondisinya karena ya, bagaimana, maaf? ya kan kondisinya kan saya dan ada teman saya juga yang kerjanya nih daerah Cibitung, Pak. Terus kita Oh, kita oke. harus ke Meruya gitu ya, Pak? Oke, kalau memang kesulitan masalah Ya. transportasi, tolong bikin surat saja dari kantor yang bilang domisili, pekerjaannya itu berada di Cibitung gitu, ya Oh kan? gitu. Kan, Boleh, ya boleh ya satu bagaimana? untuk rame-rame atau harus masing-masing, Pak? Oh, masing-masing saja, masing-masing. Ya. Nanti saya di japri saja gitu, ya. Oh gitu. Oh, oke, Ah, Pak. Cepatnya nanti deh saya buat. Makasih ya, oke. Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Pak. Mas Bram, maaf nih suaranya saya kurang jelas. Bagaimana maaf, Mas? Ya, sebentar, ini saya belum periksa ininya dulu nih, belum periksa dulu ya. Nanti mungkin ditanya lagi by WA ke saya bisa? Ya, materinya yang sudah kami ajarkan sebelumnya gitu, ya. Jadi nanti, kalau ada materi yang belum diajarkan, silakan komplain ke saya gitu pada saat, ujiannya. Kira-kira jelas? Oke. Izin bertanya, Pak. Ya entar dulu, tadi Mas Ompu dulu nih, yang duluan nih. Ya Mas Ompu gimana Mas? Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Izin bertanya Pak. Ini kan Oke. kondisi kami itu ada pekerjaan di luar kota Pak. Nah, Oke. tadi kan bahwasanya Pak Galang kan memberikan mandat informasi kalau memang berhalangan untuk hadir ujian offline itu membuat surat keterangan ya Pak. Nah, nanti ketika sudah Betul. ada surat keterangan itu dikirimkan via chat WhatsApp Japri ke Ya Pak WhatsApp Galang saja atau Mas. gimana? Oke. Ya kirim Baik, Pak. saja WhatsApp Mas. Terus untuk Oh iya. sistematisnya gimana Pak skemanya Pak? Ya Pengerjaannya Pak? nanti online berarti Mas pengerjaannya. Oke. Mas mengerjakan secara online gitu. Nanti apa istilahnya ya lembar pertanyaannya akan saya kirimkan juga by WhatsApp gitu ke grup. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Tapi kita lihat dulu ya, kita lihat lebih banyak yang online atau yang offline. Kalau lebih banyak yang online, maka saya akan kirimkan ke grup. Tapi kalau cuma 1 atau 2 yang online, maka akan saya kirimkan secara pribadi gitu. Oh ya, ini lagi
saya mau mengingatkan lagi ya, tolong jangan apa ya istilahnya ya, jangan sampai nggak bisa ujian gitu, karena nanti akan sangat sulit lagi untuk mencari waktu ujiannya ya. Jadi pastikan hari itu kalau memang ada kerjaan izin 1,5 jam. Ya, kira-kira jelas kira-kira? Baik Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Ya, pada saat itu izin 1,5 jam gitu Jelas, Pak. ya untuk ujian. Pak izin Oke, kalau tadi Mas Dani, ya silakan ya, Mas. untuk domisili Jakarta nih Pak, terus kalau Ah. dengan posisi waktu dan kerjaannya terlalu mepet dengan on the way ke kampus gitu, kalau tidak bisa hadir gimana Pak konsekuensinya Pak? Makasih Pak. Balik lagi Mas, balik lagi. Saya minta Masnya bikin surat ya. Misalnya kan Masnya shift-shiftan nih ya kan. Shift-shiftan cuman tersisa misalnya 30 menit nih misalnya dari waktu pengerjaannya. Ya Masnya bikin, saya nggak begitu paham shift-shiftan itu jam berapa ke jam berapa, jam berapa ke jam berapa kan gitu. Jadi Masnya tolong bikin surat yang bilang kalau Masnya lagi mengerjakan shift gitu. Ya, kira-kira jelas Mas? Kalau umpama pas kebetulan ada overtime gitu loh Pak, posisinya Pak, kita nggak shift-shiftan lah ya. Kalau ada overtime, pasti saat kita tapi domisili Jakarta gitu maksudnya. Itu gimana tuh Pak? Kalau bisa jangan Mas, kalau bisa jangan, karena overtime itu masuknya gini. Jadi seperti yang saya bilang Mas ya, Masnya pastikan wajib mengerjakan di waktu yang sama, di waktu itu gitu. Misalnya di 19.30 ya Masnya kalau ada overtime, Masnya izin dulu gitu. Masnya izin dulu mengerjakan ini ujian, baru Masnya boleh kerja lagi gitu. Ya, Oke. Tapi nggak usah saya ke minta kampus tetap ya? masih surat. Kenapa? Kalau nggak bisa halang ke kampus nggak apa-apa? Via online? Ya, saya minta suratnya aja Mas. Oke. Nah, yang penting saya minta jangan sampai nggak mengerjakan. Kalau memang ada pekerjaan misalnya lemburan gitu ya, dan harus diselesaikan hari itu ya izin dulu ujian, nanti Masnya bisa lanjut kerja lagi gitu. Kan cuma waktunya 90 menit aja gitu. Iya. Ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Jangan sampai enggak atau beda hari karena akan ribet lagi kitanya gitu. Oke, yang lain mungkin siapa tadi ya? Siapa lagi ada mau tanya? Pak, untuk jadwalnya sesuai yang di SIA ya Pak ya, kalau untuk ujiannya Pak? Ya, lihat di SIA. Betul, lihat di SIA. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, sorry mau nanya, untuk soalnya berapa banyak ya Pak? Soalnya, bentar, saya juga belum lihat soalnya nih, berhubung soalnya itu tim teaching ya. Nanti saya tanya di grup aja Mas, nanti saya jawab. Saya belum lihat soalnya. Oke, ada esainya juga nggak Pak? Esai semua Mas. Oh, esai semua. Oke. Ada lagi mungkin? Pak, untuk yang online Pak, itu on cam Pak? Yes, oke Mas Wahid. Untuk yang Gimana, Mas? online, untuk yang berhalangan hadir, misalkan berhalangan hadir Ya. ke kampus, kan online. Itu on cam apa Ya. off cam? On cam Mas, on cam. On cam. On cam Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, Masnya mengerjakan di kantor juga nggak apa-apa gitu. Ya. Apa istilahnya kan Masnya sambil kerja gitu ya. Mengerjakan di kantor nggak apa-apa, yang penting kalau bisa jangan diganggu lah gitu, istilahnya seperti itu. Ya. Kira-kira jelas nggak dari saya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas. Ini emang udah fix datang ke sana Pak? Soalnya dari dosen-dosen yang lain ada yang katanya ada yang online, terus ada yang offline, kayak gitu, belum fix ya Pak? Ini fix datang Mas, karena kita udah dapat surat kebijakannya dari kampus ya kan. Masnya juga sudah saya tunjukkan kan ya. Dan dari pihak kampus juga sudah menginformasikan kalau ada mahasiswa yang memang tidak bisa hadir secara offline di kampus, ya silakan secara online gitu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu salah satunya adalah apa tadi namanya?
surat tadi, surat istilahnya surat keterangan lah dari kantor gitu. Begitu Mas. Karena kita juga harus datang ke ini Mas. Kita juga harus datang ke kampus gitu. Walaupun malam juga ya Pak ya? Walaupun malam juga, betul. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Oke, kalau memang sudah jelas, tapi nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan saya dihubungi by WA ya, atau ditanya di grup juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya ulangi ya, rekan-rekan mahasiswa sebenarnya adalah diwajibkan datang ke kampus pada saat ujian UTS ini gitu. Tetapi karena lain hal, rekan-rekan kita juga paham, rekan-rekan juga bekerja dan ada yang bekerjanya jauh gitu ya. Sehingga rekan-rekan diberikan kebebasan ya untuk secara hybrid, secara online. Nah, tetapi tetap dengan apa istilahnya, dengan menyediakan justifikasi gitu dari kantor bahwa rekan-rekan tidak bisa hadir karena misalnya bekerja gitu atau ditempatkan di daerah yang jauh dari Jakarta gitu ya. Ya kemudian dari sisi kami juga, dari sisi dosen juga harus hadir pada saat UTS itu. Dan selesai UTS, itu kita akan ada pertemuan secara tatap muka gitu, secara tatap muka di kelas, ya kan? Secara dari pertemuan 9 ya sampai pertemuan akhir itu tatap muka terus gitu, 7 kali pertemuan. Gitu. Itu apa namanya? Dan rekan-rekan masih bisa menggunakan alasan yang sama gitu, misalnya nggak bisa datang karena tadi misalnya ada yang ditempatkan di Papua atau di tempat lain gitu, yang nggak bisa memang hadir ke kampus. Cuman tetap dari kami sebagai dosen-dosennya itu tetap harus hadir ke kampus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya. Oh iya Pak. Pak, sorry Pak, kalau untuk yang tatap muka setelah UTS Pak, itu bukannya nggak berlaku Pak buat yang di Senin sampai Jumat Pak, kecuali hari Sabtu itu baru ada TMK atau tatap muka kelas. Setahu saya itu wajib juga Mas ya, tetapi nanti gini, saya konfirmasi lagi ya, apakah hari biasa juga itu masuk ke kampus. Setahu saya itu wajib juga, tapi nanti saya konfirmasi lagi ya, saya infokan nanti di grup. Ya. Masnya tanya lagi aja nanti ya, silakan tanya lagi ya, WA lagi gitu ya. Thank you, Pak. Mungkin yang lain? Izin Pak. Ini Pak, saya Pak. Ya, silakan. Siapa Mas Abdul ya? Iya. Ini kalau misalkan ke balik nih Pak, balik jam 6, Okay. Gitu. Terus hujan gede nih Pak, terus macet juga. Telat itu gimana ya Pak? Ya nggak masalah, sama saya telat nggak masalah Mas. Sama saya telat nggak masalah, yang penting hadir saja. Ya. Oke. Pak izin Pak. Ya silakan Mas Wahid ya. Ya Pak. Pak ini mohon maaf ini berlaku untuk semua mata kuliah ya Pak? Misalkan kita yang berhalangan berlaku untuk semua mata kuliah Mas. Iya. Berarti betul. Yang sekiranya berhalangan hadir berarti satu surat satu dosen. Menurut saya sih harusnya satu surat bisa untuk semua dosen gitu. Tapi nanti Masnya tinggal pada saat misalnya jam saya ya Masnya kasih ke saya gitu. Pada saat orang lain ya tinggal masih ke orang lain, itu kan by WA saja Mas. Oke Pak. Ya harusnya nggak susah harusnya. Ya. Oke Pak. Ada lagi mungkin? Pak. Oh iya sama-sama Mas. Ada lagi mungkin? Pak, izin tanya lagi Pak, berarti kalau misalnya nanti misalnya mayoritas teman-teman kita bisanya online, berarti apakah itu online atau gimana Pak?
Tetap Mas, hybrid Mas. Yang Hybrid ya, Pak, ya? datang, tetap datang. Yang datang tetap yang di sekitar Jakarta ya. Yang bisa datang itu harus datang gitu. Kalau yang nggak bisa datang ya karena terlalu jauh, ya silakan surat gitu. Silakan bikin surat lah. Intinya saya dapat justifikasi surat izin itu. Gitu. Bukan surat izin, maksudnya saya dapat justifikasi rekan-rekan mahasiswa itu nggak bisa datang karena misalnya tadi surat tadi tuh menjelaskan bahwa dia tuh jauh tempatnya. Kayak gitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang lain mungkin? Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan lagi kalau memang terlintas ya. Silakan nanti ditanyakan di WhatsApp grup ya. Saya pikir kita cukupkan sampai di sini pertemuannya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menghadiri perkuliahan di malam hari ini ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Insya Allah pasti saya jawab. Kalau tidak ada lagi, saya pikir saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak.